Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. Saya guru kelas MI Ma'arif Perkaradu sekaligus mahasiswa PPG Daljab gelombang 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Langsa Aceh. Pada hari ini tanggal 6 Mei 2025 saya akan mempraktekkan materi fikih kelas 4 tentang sunnah-sunnah sebelum sholat Jum'ah dan keutamaan-keutamaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk 1, 2. Ya, bagus. Ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Sabahal khair. Subhan nur. Baik, Pak. Khair alhamdulillah. Pojok sana, Mas Muka. Ismi ada. Mas Muki. Pojok belakang Mas Muka. Ya, bagus. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Sebelum pembelajaran, kita akan memperkenalkan apa yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Seperti pertemuan yang kemarin, kita mempelajari apa? Siapa yang tahu? Fikih kemarin? Bab sholat Jumat. Iya, sholat Jumat. Kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Apa yang tahu? Siapa yang tahu apa yang dikatakan sholat Jumat? Ayo. Yuk, siapa yang tahu? Sholat Jumat adalah, ya, anu dulu masuk ya. Oh, Ulin, ya, Ulin. Sholat Jumat adalah, ya. Iya, betul nggak? Kurang sedikit. Ya, siapa yang tahu? Kita ambil kesimpulan sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti apa sholat Jumat? Pengganti sholat zuhur. Berarti pengganti sholat zuhur. Hari apa? Nah, sekarang harinya ada berapa? 7 apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya bisa, Minggu ya bisa. Nah, bisa. Masalah apa? Ahad itu adalah nama lain dari hari Minggu. Berarti hari kita ada 7 orang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad. Nah, hari-hari yang 7 tersebut pasti ada hari pokoknya. Pokoknya hari Jumat. No, pokoknya hari Jumat. Pokoknya hari pokok. Hari pokoknya hari Jumat itu dikatakan ayamul apa kemarin? Sayyidul ayam. Pokok hari. Tapi kita karena kemarin sudah mempelajari tentang hal-hal tentang Jumat, kita hari kali ini mempelajari tentang sunnah sholat Jumat. Nah, apa yang dikatakan sunnah? Sunnah apa sunnah? Siapa yang tahu? Itu tadi? Bukan untuk dulu, itu tadi. Wahyu. Sunnah apa sunnah? Apabila ya, betul kan? Betul, tuh Wahyu. Ya. Itu adalah sholat ataupun di sunnah Jumat. Jadi sunnah Jumat ini apabila kita mengerjakan ditambah pahalanya, ini mendapat pahala. Tapi kalau tidak mengerjakan tidak berdosa. Nah,
kesimpulannya kalau sunnah Jumat berarti sunnah-sunnah yang ada di dalam Jumat, kalau kita mengerjakan tambah pahala yang beriringi sholat Jumat. Tapi kalau tidak mengerjakan kita tidak apa-apa, berarti tidak berdosa. Siapa yang tahu kira-kira ibadah apa yang masuk di hari Jumat selain sholat Jumat? Dari Projo Mas Adam, ibadah apa yang berkaitan dengan Jumat selain hari Jumat? Apa? Kalau sholat Jumat sampai mandi juga. Nah, mandi ya, terus memakai pakaian putih, bersih dan rapi, diutamakan yang putih. Kalau kukunya panjang, dipotongi, rambutnya rapi. Ya. Ibadah atau sunnah Jumat yang kamu ketahui itu apa saja? Kira-kira apa? Siapa yang tahu? Fabian, apa? Mendengarkan khutbah. Khutbahnya ada berapa? Dua. Berarti mendengarkan dua khutbah. Apalagi? Ziarah juga bisa. Membaca Quran ya, Pak? Iya, membaca Quran. Berzikir? Iya. Oh, berarti sunnah-sunnah itu banyak berarti. Ono sing jenenge mandi, ono sing jenenge motong kuku, motong rambut, ini kumis motong kumis. Itu potong kabeh. Sunnah sholat Jumat dan keutamaan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru masuk ya, baru masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu melindungi dan selalu berada dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jumpa lagi bersama Tuhan pada mata pelajaran fikih. Hari ini kita masih belajar tentang sholat Jumat, yaitu bagian amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Oh, dari sini ya. Yang kita pelajari untuk kali ini adalah amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Berarti sebelum sholat Jumat kita ada amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Apa saja? Oke sayang, disimak baik-baik ya videonya. Amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari yang istimewa. Hari Jumat disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam. Nah, apa sih Sayyidul Ayyam? Sayyidul Ayyam artinya Nah, jadi di hari Jumat itu adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Karena apa? Di sana di hari Jumat tersebut ini disebut Sayyidul Ayyam, penghulu hari ataupun pemimpin pada hari. Jadi hari itu pemimpinnya orang kepala nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu pemimpinnya apa? Hari Jumat ataupun disebut Sayyidul Ayyam. Karena apa dikatakan Sayyidul Ayyam? Karena hari Jumat tersebut ibadah-ibadah kita ini dilipat gandakan. Yang melipat gandakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut. bersabda, "Man
hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, bersegera datang ke masjid sebelum khotib dimulai. Nah ini yang sunnah yang berikutnya adalah kita bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik ke mimbar. Masih sama seperti jadi bukan hanya sekadar mandi, tetapi mandinya niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah yang pertama untuk sunnah Jumat adalah kita disunahkan mandi. Mandi kayak apa? Seperti biasa. Tapi yang membedakan adalah mandi sholat Jumat itu ada niatnya. Niatnya tidak harus dilafalkan, boleh di dalam hati. Hatinya kita berniat saya niat mandi Jumat. Tidak apa-apa. Tapi kalau bahasa Arab gimana? Boleh. Nawaitul uswas sholati min yaumil jumuati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi sholat Jumat, mandi sholat di hari Jumat. Hukumnya apa? Sunnah karena Allah. Jadi mandinya seperti bodoh kalau mandi biasa. Pas pagi-pagi itu mandi apa? Mandi. Itu mandi. Niatnya bisa dilakukan, bisa juga dilakukan. Adapun apa yang lebih sholat Jumat dilakukan, nawaitu rusla min sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Sholat sunat tahiyatul masjid. Apa itu? Sholat sunat dengan tahiyatul masjid, tapi dilakukan sebelum duduk di masjid. Kita masuk di masjid, pertama kali memakai kaki kanan. Sebelum duduk kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah di masjid itu bagus kalau kita sambil menanti khotib berkhotbah naik mimbar, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, doa, dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah yang ke-10. Kalau khotib sudah berkhotbah di mimbar, kita mendengarkan khotbah. Itu adalah sunnah-sunnah yang terjadi ataupun sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum sholat Jumat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya sebagai pengetahuan kita ataupun sebagai apa ya? Biar kita dapat menjajal kemampuan kita latihan soal. Latihan soal nanti saya bagikan kepada kamu sekalian. Nanti digarap semampu kita. Jadi digarap, nanti setelah saya bagikan digarap, dikasih nama ya. Namanya siapa, kelasnya berapa. Kita sadar. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, kita bagikan latihan soal. Dan ini
Ya. Nanti silakan kamu mengerjakan soal tersebut sesuai apa yang diperintahkan. Di situ ada pilihan ganda ya, pilihan ganda, dan ada yang di bawah membuat poster ya, membuat poster. Posternya berjudul Ayo Sholat Jumat Lebih Awal dan Khusyuk. Ayo sholat Jumat lebih awal dan khusyuk. Bisa dilihat ya. Ayo sholat, diteruskan ya, Jumat lebih awal dan khusyuk. Nah gini, sampai bisa menambahi sesuatu seperti gambar-gambar masjid ataupun gambar-gambar orang datang ke masjid ataupun yang lain. Nah, yang pasti ada tulisannya ayo sholat Jumat lebih awal dan khusyuk. Ini posternya. Jangan lupa dikasih nama, kelas, dan tanggal hari ini. Hari ini tanggal 6 Mei. 6 Mei ya. 6 Mei. Sama tanggal dikasih tanggal 6 Mei 2025. Dikasih nama saja. Kita kasih nama, tanggal sekarang ya, terus kelas. Kalau ditambahin nama absen juga bagus. Kertasnya boleh bobok ataupun berdiri. Ya, ya. Sudah selesai semua ya? Sudah ya? Dari sebelum kita kumpulkan, coba kita bahas terlebih dahulu ya. Bahas terlebih dahulu. Apa yang termasuk sunnah sebelum sholat Jumat? Tidur A, tidur siang, mandi, bermain, makan. Baik, kita ulang. Apa yang termasuk sunnah sebelum sholat Jumat? A. Tidur siang, B. Mandi, C. Bermain, D. Makan siang. Siapa yang tahu? Apa? Betul nggak? Betul, alhamdulillah. Yang nomor 2, kapan sebaiknya kita datang ke masjid untuk sholat Jumat? A. Setelah khutbah, B. Tepat waktu, C. Sebelum adzan pertama, D. Setelah sholat. Yuk, siapa yang tahu? Yuk. Kita ulang, kapan sebaiknya datang ke masjid untuk sholat Jumat? Kita baiknya kapan? Ya, habis kapan? A. Setelah khutbah, B. Tepat waktu, C. Sebelum adzan pertama, D. Setelah sholat. Sebelum adzan. Habis, ya, betul. Nomor 3, apa keutamaan sholat Jumat bagi yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh? A. Dosa dihapus 1 selama 1 minggu. B. Dapat hadiah. C. Bebas tugas sekolah. D. Tidak perlu belajar. Apa? Siapa yang tahu? Apa? Dihapus dosa selama seminggu. Ya, udah bagus ya. Ya, itu adalah hasil dari
sampai nanti kita teruskan. Yuk, kita kumpulkan ya. Kita dulu. Belum. Ya. Semua pelajaran materi tentang apa tadi? Sunnah sebelum sholat Jumat dan apa? Pelajaran ini apa? Sunnah sebelum sholat Jumat dan amalan sholat Jumat. Jadi apa? Sunnahnya apa? Mandi, terus memotong kuku, ya betul. Memotong rambut, mencukur kumis, mandi, memakai baju bagus, misalkan yang putih, terus menggunakan wangi-wangian. Apa lagi? Datang ke masjid sebelum apa? Khutbah datang ataupun khotib naik ke mimbar. Nah, setelah masuk masjid itu kita menggunakan kaki kanan, terus sholat tahiyatul masjid. Di sana sambil menanti buka kita membaca Al-Quran, zikir, doa, dan sholawat atas Nabi. Setelah khotib naik ke mimbar, kita mendengarkan khutbah. Itu adalah ringkasan materi untuk sunnah-sunnah. Jadi semoga kita pelajaran yang kita dapatkan hari ini kita tetap mendapat manfaat ya. Tepuk 1, 2, ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.